Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran berbasis TIK. Dengan anggota kelompok 1, Fahmia Aini, 2, Seli Nur Kumalasari, dan 3, Nur Kumalasari. Kami akan mempermudah kalian untuk belajar kimia. Pada kesempatan ini, topik yang akan kami bahas adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa tujuan kita mempelajari topik ini? Sesuai dengan kompetensi dasar 3.8 kurikulum 2013, yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Mari kita mulai. Tahukah kalian, bila kita memegang kabel berarus listrik yang terkelupas isolatornya, maka kita akan tersengat aliran listrik. Hal ini terjadi karena di dalam tubuh kita terdapat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang mencari ikan di sungai dengan cara menyetrum? Apa yang terjadi setelah alat setrumnya dicelupkan ke dalam air? Apakah air sungai dapat menghantarkan listrik? Lalu, apakah semua jenis air atau larutan dapat menghantarkan listrik? Mari temukan jawabannya di sini. Apakah ada yang masih ingat apa itu definisi larutan? Larutan adalah campuran homogen yang komponennya terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Adapun larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yang disebut dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang kedua, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar asam klorida. Yang kedua adalah gambar amonia, dan yang ketiga adalah gambar urea. Jika bahan-bahan tersebut dicampurkan dengan air, apa yang akan terjadi? Mari kita beranjak ke fase makroskopis. Coba perhatikan apa yang terjadi pada tiap-tiap lampu yang terdapat pada alat uji elektrolit berikut ini. Ternyata, larutan asam klorida mampu menghasilkan nyala lampu yang paling terang, pada larutan amonia menghasilkan nyala lampu yang redup, dan pada larutan urea tidak bisa menyalakan lampu. Itulah mengapa mereka disebut dengan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Mereka mempunyai daya hantar listrik yang berbeda-beda. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita beranjak ke fase mikroskopis ketiga larutan tersebut. Yang pertama adalah larutan asam klorida. Asam klorida terdiri dari ion H+ dan ion Cl- yang terikat secara ionik. Mereka akan terionisasi sempurna bila dilarutkan dalam air dan menghasilkan partikel bermuatan. Partikel bermuatan inilah yang akan menghantarkan arus listrik melalui pergerakan bebasnya dalam larutan melalui transfer muatan di antara mereka. Perhatikan reaksi ionisasi asam klorida dalam air berikut ini.
Mari berpikir kritis. Mengapa nyala lampunya terang? Dan mengapa ukuran antara ion H+ dan Cl- berbeda? Yang kedua adalah larutan amonia. Amonia terdiri dari ion NH4+ dan OH- yang terikat secara kovalen. Mereka akan terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam air dan menghasilkan partikel bermuatan. Partikel bermuatan inilah yang akan menghantarkan arus listrik melalui pergerakan bebasnya dalam larutan melalui transfer muatan di antara mereka. Perhatikan reaksi ionisasi amonia dalam air berikut ini. Mari berpikir kritis. Mengapa nyala lampunya redup? Dan mengapa larutan tersebut hanya terionisasi sebagian? Yang ketiga adalah larutan urea. Urea terdiri dari molekul-molekul yang tidak bermuatan. Oleh karena itu, larutan urea tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mari berpikir kritis. Mengapa lampunya tidak menyala? Dan mengapa larutan tersebut tidak dapat menghasilkan ion-ion? Nah, di slide ini coba bandingkan hubungan derajat ionisasi dengan daya hantar larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ternyata, kuat lemahnya suatu larutan elektrolit dinyatakan dengan derajat disosiasi. Derajat disosiasi dari molekul-molekul terlarut menjadi ion-ionnya. Elektrolit kuat memiliki harga disosiasi sebanyak 1, karena semua zat yang dilarutkan dapat terurai menjadi ion atau terionisasi sempurna. Dan yang kedua, elektrolit lemah memiliki harga 0 kurang dari harga disosiasi kurang dari 1, karena hanya sebagian yang terurai menjadi ion atau terionisasi sebagian. Dan yang terakhir, non-elektrolit memiliki harga disosiasi sebanyak 0, karena tidak ada terurai menjadi ion atau tidak terionisasi. Nah, di sini kita simpulkan yuk perbedaan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan derajat ionisasi, jumlah ion dalam larutan, daya hantar listrik, dan pada pengujian larutan elektrolitnya. Nah, di slide ini terdapat gambar apakah itu? Ya benar, itu adalah gambar orang menyetrum ikan dan penyetrum ikannya. Kenapa ya? Ternyata air sungai dapat menyetrum ikan karena air sungai mengandung banyak ion bermuatan terlarut yang dapat menghantarkan arus listrik ketika ada arus listrik mengalir seperti ada penyetrum ikan. Sehingga ikan yang disetrum akan pingsan sedangkan ikan kecil akan mati. Nah, di slide ini terdapat air limbah atau air buangan, merupakan air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lain seperti industri, perhotelan, dan lain sebagainya. Nah, lalu coba kerjakan tugas rumah ini. Yang pertama, komponen penyusun apa sajakah yang terdapat pada air limbah? Bagaimana dampak air limbah terhadap kesehatan dan lingkungan? Yang ketiga, apakah semua air limbah dapat menghantarkan listrik? Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana air limbah dapat menghantarkan listrik. Di slide terakhir ini, kita kembali ke kompetensi inti 1, yaitu mengungkap rasa syukur kepada Allah. Nah, di sini menurut surat Al-Jaziyah ayat 12 yang menyatakan bahwa laut telah ditundukkan untuk kita, kemudian kita diminta untuk mencari sebagian karunia-Nya di sana. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan perilaku hemat air dan membuat sistem pengolahan air limbah atau SPAL sederhana di rumah untuk menangani buangan limbah atau non-black water. Mari kita jaga dan manfaatkan air yang sudah ada di alam. Jadi lestarikan dan jaga lingkungan kita ya.
Nah, sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.